Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid Asy-Syiddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitabun nikah, di mana kita masuk pembahasan anwa'un nazar ilal mar'ati, macam-macam melihat atau nazar kepada wanita. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin, dan melihat seorang lelaki kepada seorang wanita itu ada 7 macam. Ahaduha, yang pertama, nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin, melihat wanita yang bukan mahramnya. Jadi ajnabiyah itu adalah wanita lain, artinya yang halal untuk dinikahi. Seorang lelaki yang melihat wanita ajnabiyah, wanita yang halal untuk dinikahi, li ghairi hajatin, ketika tidak ada hajah, tidak ada keperluan, fa ghairu jaizin, maka tidak boleh. Anak keperluan ora kok mandeng bae ndelengna bae maring wong wedon, umpamane ana wong wedon ayu, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi dijelaskan di dalam syarahnya, nadhara rajulun balighun aqilun ila badanil mar'atil ajnabiyah. Jadi yang dimaksud adalah seorang lelaki yang melihat, tentu laki-lakinya tadi pertama baligh, berakal, sudah dewasa, ila badanil mar'atil ajnabiyah, melihat ke tubuh wanita yang bukan mahramnya. Artinya allati yakhillu nikahuha, wanita yang halal untuk dinikahi, qasidan li ghairi hajah, dan tujuan melihatnya itu tidak ada hajah. Karena nanti ada dalam satu kondisi tertentu ketika ada hajah diperbolehkan. Ketika tidak ada hajah, fa hukmuhu ghairu jaiz, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Mboten angsa. Wa amman nadharuhu ila wajhaha au kaffaiha, dan adapun melihat ke wajahnya atau ke telapak tangannya, faharamun,
maka hukumnya juga haram in khafal fitnah, jika khawatir terjatuh kepada fitnah. Maka wanita-wanita di daerah Tarim, Hadramaut, Yaman, itu mereka bermadhab Syafi'i, umumnya mereka memakai niqab, memakai cadar. Wanita-wanita di Hadramaut pakai niqab, pakai cadar, karena dalam rangka untuk supaya lebih bisa menjaga. Maka wajahnya tidak bisa dilihat dengan sempurna, maka yang terlihat hanya kedua matanya, dan kadangkala telapak tangannya pun masih pakai sarung tangan. Jadi kalau memang dikhawatirkan terjatuh kepada fitnah, maka hukumnya diharamkan. Wal muradu birrajuli, jadi yang dimaksudkan lelaki di sini adalah al-baligh, lelaki yang sudah baligh. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi nek kira-kira mboten perlu, mboten wonten hajah, mboten ndeleng. Kemudian yang kedua, wasani nadharuhu ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu ay yanzura ila ma'adal farji minhumah. Ini keterangan dalam mazhab Syafi'i, karena nanti dalam sebagian ulama yang lain itu diperbolehkan melihat kepada istrinya, wa amatihi, dan budak perempuannya. Fayajuzu, maka diperbolehkan ayyanzura, untuk melihat ila ma'adal farji binhuma, selain daripada farji, daripada istri ataupun budak wanitanya. Kalau yang dilihat itu istri kita, kalau budak sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, semuanya boleh dilihat. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan ma'adal farji, kecuali bagian aurat inti. Nanti sebagian ulama berpendapat lain lagi. Lah wis bojone wis halal ya, ibaratnya kayak lontong dikelotok kabeh niku angsal. Sebagian pendapat yang lain, tetapi dalam mazhab Syafi'i dijelaskan demikian. Dijelaskan di dalam syarahnya, nazara rajulu ila badani zaujatihi au amatihi, seorang lelaki yang melihat ke tubuh istrinya ataupun budak wanitanya, allati yahillal istimta'u biha, yakni yang halal untuk bernikmat-nikmat kita dengannya, dengan istri kita. Kalau masih ada perbudakan dengan wanita hamba sahaya kita, fa hukmuhu jawazun nazar, maka hukumnya boleh untuk melihat ila ay maudhi'u hali hayatihima, ke tempat manapun yang kita inginkan ketika istri kita masih hidup. Ilal farji, kecuali bagian farji, bagian aurat inti. Fanadharu ilaihi makruhun bila hajah, maka melihat ke farji itu kalau tanpa hajah hukumnya makruh, hukumnya makruh. Kemudian ada faedah an-nadharu ila duburi zaujati jaizun, melihat ke dubur. Dubur itu bagian untuk keluarnya tinja. Dubur istri hukumnya diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh tadi bagian farji. Kemudian yang ketiga, wasalisu nadhuruhu ila zawati maharimihi au amatihi al-muzawwajati fayajuzu fi ma'adama baina surrah war rukbah, melihat
kepada orang-orang yang masih dalam kategori mahramnya. Mahram berarti orang yang haram untuk dinikahi. Bukan muhrim tapi mahram. Mahram itu berarti orang yang haram untuk dinikahi. Kalau memang di Indonesia ini sudah menjadi bahasa yang turun temurun, mungkin ya wis kan penjuron nih ya. Ngomong mahram tapi muhrim. Padahal muhrim itu orang yang sedang memakai pakaian ihram baik untuk haji maupun umroh. Jadi mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Jadi dijelaskan di dalam syarahnya, nazarur rajulu ila zawatil maharim au ila amatihil mutazawwijah. Seorang lelaki yang melihat kepada mahramnya, melihat kepada hamba sahaya yang sudah menikah, kepada budak yang kebetulan sudah menikah, fa hukmuhu annahu jaizun, maka hukumnya diperbolehkan, bi ghairi syahwatin, ketika melihatnya tanpa syahwat. Ada ma baina surah wa rukbah, selain bagian antara pusar dan lutut. Maka sekalipun dia mahram kita, tidak lantas semuanya boleh dilihat. Apa yang ada di antara pusar dan lutut itu tidak boleh dilihat. Umpamanya nih, kita sama adik perempuan kita itu kan mahram. Walaupun mahram, ada batasan aurat yang tidak boleh dilihat, yaitu apa yang ada di antara pusar dan lutut. Kemudian mungkin kepada ibu kita, kepada nenek kita, itu semuanya mahram. Tapi kalaupun mahram, tidak boleh kita melihat seutuh tubuhnya, nggak boleh. Pokoknya yang lainnya boleh, tetapi apa yang ada di antara pusar dan lutut tidak boleh dilihat. Hukumnya haram. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, warabi'u, dan yang keempat, an-nadharu li ajlin nikahi fayajuzu ilal wajhi wal kafaini. Melihat dengan tujuan untuk dinikahi. Memang ada hajah nih, kita melihat wanita, memang kita ingin menikahi dia, maka diperbolehkan. Apa yang dilihat dalam mazhab Syafi'i? Ilal wajhi wal kafaini, yang boleh dilihat wajah dan kedua telapak tangan. Ternyata dalam mazhab Syafi'i ini sebenarnya ketat pembahasan tentang batasan melihat wanita. Perintah menundukkan pandangan itu sebenarnya ketat. Kemudian di dalam syarahnya dijelaskan, nazarul khatibu lil mar'ati allati yarghabu fi nikahiha. Seseorang yang melamar, khatib itu orang yang melamar. Seseorang yang melamar wanita yang hendak dinikahinya, yang dia ada keinginan untuk menikahinya, fa hukmuhu annahu jaizun, hukumnya diperbolehkan. Bal yusannu nadharu, bahkan dianjurkan untuk melihat, lil wajhi wal kafaini faqat, tetapi yang dilihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Jadi justru malah dianjurkan, Pak, jenengan ngelamar wong wedon, kata niku nggih. Ngelamar wong wedon justru dianjurkan kita untuk melihat wajahnya. Nek ayu berarti alhamdulillah, ya. Jadi mungkin tambah semangat kita untuk menikahinya. Telapak tangan juga boleh dilihat. Aja malah orang lain, soalnya percayalah, insyaallah ayu lah, ketone tegel kena ketone bodine main iki umpamane iki. Lah, kita main percaya saja. Begitu ternyata sudah menikah menyesal. Loh, jebulannya kok malah ora pas karo apa? Impen. Apa istilahnya itu? Enggak sesuai dengan keinginan. Nah, maka dianjurkan dan diperbolehkan untuk melihat. Selama yang dilihat itu wajah dan kedua telapak tangan.
Dalam hal ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Nanti ada sebagian ulama yang boleh melihat lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah itu dijelaskan. Tetapi memang pendapat madhab Syafi'i ini paling ikhtiyaton, paling berhati-hati. Lah iki nek wis didelengi kabeh, Pak. Tangane wis dideleng, wudele wis dideleng, kabeh wis dideleng, jebulane ora dadi. Lah niku kan ngabar, Pak. Ngabar. Wah, iki wis didelengi kabeh malah ora sida, ngabar. Maka dalam mazhab Syafi'i ini paling hati-hati. Kemudian selanjutnya yang kelima, wal hamisu an-nadhru lil mudawati, melihat untuk kepentingan pengobatan. Contohnya dokter lelaki melihat wanita yang akan diobatinya. Fayajuzu ilal mawadi'illati yahtaju ilaiha, maka boleh melihat ke tempat yang memang diperlukan. Tempat yang memang diperlukan. Umpamane nih, anak dokter arep nambani sing lara bagian sikile. Kaki itu kan aurat itu ya, aurat. Maka diperbolehkan kita melihat bagian yang memang akan kita obati. Tapi yang dilihat itu hanya bagian yang akan diobati. Sing lara sikile kok sing dideleng kabeh awake, Pak. Tolong dibuka semuanya. Wong sing ditambani be sikile mboten angsal. Mboten angsal. Memang asannya kalau ada dokter yang sama-sama wanita itu lebih aman. Umpamane dokter setoke memang sing lanang ya akeh, sing wedon ya akeh. Tolong saya kalau bisa istri saya diobati sama dokter perempuan. Niku nek pas setoke anak, Pak. Karena kadang-kadang walaupun banyak, tetapi kadang-kala kan piket, Pak. Anak tapi agak ora piket aja gue. Lah, kan repot. Sedang enggak ada. Maka diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan selama yang dilihat adalah bagian yang memang diperlukan. Maka dijelaskan di dalam kitab ini, an-nadhru lil mudawah, melihat untuk kepentingan pengobatan. Fayajuzu lit-tabibi ayyanzura ila maudi'il maradi, maka diperbolehkan bagi seorang dokter untuk melihat tempat yang sakit, walau kanal farji, sekalipun yang sakit kebetulan ini bagian farjinya, aurat inti, tapi memang untuk kepentingan pengobatan diperbolehkan. Jadi seorang dokter jangan ragu-ragu, Pak. Wong sing lara bekono lah ya kan. Lah kalau nanti sing lara bagian aurat inti, malah sing dideleng kempole, lah ya ora pas maning, Pak. Ora pas maning. Kalau memang itu diperlukan. Dijelaskan lidoruratin al-mudawah, karena darurat untuk kepentingan pengobatan. Wa tahrimun nazar fihi kharaja wa yashtaratu ayyakuna tabibu siqatun bi huduri mahram. Ini ada ketentuannya, dijelaskan dalam kitab ini. Wa tahrimun nadharu fihi kharaja, dan diharamkan untuk melihat. Wa yashtaratu, artinya diharamkan untuk melihat kalau memang itu bukan, ternyata yang dilihat bukan anggota yang sakit, bukan anggota yang diperlukan. Wa yashtaratu, dan disyaratkan melihatnya seorang dokter tadi, ayyakuna tabib siqatun, hendaklah dokter yang memang siqah, bisa dipercaya, bisa dipercaya. Lah nek dokter sing geragas, Pak, bahaya, Pak. Wah, dokternya cek enom geragas maning, repot, Pak. Nek dokter sih mungkin langka kasus ya. Sing sering anak kasus kan dukun, Pak. Dukun cabul lagi, Pak. Lah niku dukun cabul, nambani wong wedon tapi kok malah sing ora perlu dideleng. Wah, iki dukun cabul kasus niku, Pak. Nah,
Kemudian juga syarat satu lagi, bi khuduri mahram ma'al mar'ah, juga disertai mahramnya. Disertai mahramnya. Maka dokter yang siqah itu, yang faham akan hal ini. Saya pernah ketika istri hamil itu mau USG. USG ini gua, USG. Pada saat mau di USG, saya disuruh masuk. Disuruh ikut masuk. Untuk mendampingi istri. Jadi itu seperti itu. Persyaratannya, karena perut itu kan otomatis, perut itu bukan sesuatu yang boleh dilihat itu. Weteng kan kudune ditutupi. Nah, karena USG mau tidak mau dibuka, Pak. Dibuka disogi apa? Shootingan niku ya. Nah, dibuka. Maka dipersyaratkan pertama dokternya thiqah, bisa dipercaya, yang kedua disertai dengan mahramnya. Kemudian ada keterangan faidah di dalam kitab ini, yajuzu nadhuru rajulu ilal mar'ati allati yarghabu fi nikahiha ilal wajhi wal kafaini walau bi syahwatin. Diperbolehkan seorang lelaki melihat wanita yang hendak dinikahinya, yang dihidbah, yang dilamar, ke bagian wajah dan juga kedua telapak tangan, walau bi syahwatin, sekalipun melihatnya dengan syahwat, boleh. Kalau itu wanita yang memang hendak kita nikahi. Ngelamar wong wedon, Pak. Nah, ngelamar wong wedon, karena mungkin wajahnya nggak pernah kelihatan, karena melamar, pengen deleng tuh, kayak ngapa iki calon bojone nyong. Begitu dilihat, masya Allah cantiknya luar biasa, umpama nih Pak, otomatis wong lanang normal jeno maning, urung bojo maning, ya kan? Terus begitu lihat calon istrinya ini, ada getaran-getaran, tetap diperbolehkan. Karena apa? Karena akan dinikahi. Memang ada yarghabu dinikahiha, ada tujuan keinginan untuk dinikahi. Tapi aja suwe-suwe Pak, mau ndulung sejam iki Pak, nggih mboten, sedela sekilas untuk melihat, oh iki ayu apa ora, iki pas apa ora, sehingga kecenderungan untuk melangsungkan pernikahan, oh ya iki cocok, iki cocok lah, niku cekap pun orang jare malah engko dhisik nyong marem nggih, 2 jam, golek ndeleng 2 jam lah niku mboten angsal Pak, berlebihan, melampaui batas. Walau tikrarun nadhuru ila ikhtiyaji in ihtaja ilaihi, sekalipun melihatnya itu sampai berulang-ulang. Hari pertama sudah melihat Pak, begitu pulang, ana sing ngurung kuwe. Ngomong maning karo calon mertua Pak, ngapunten Pak niki kula ana sing ngurung kuwe nggih. Aku kepengen deleng maning calon bojone nyong, putrane jenengan angsal apa mboten? Angsal mboten napa. Boleh. Sekalipun melihatnya sampai beberapa kali. Jadi tikrar. Kapan itu inihtaja ilaihi? Kalau memang itu diperlukan. Tentu bukan tujuan untuk bernikmat. Memang itu diperlukan. Litubayyina hayatiha, supaya semakin jelas nih. Fala yandama ba'da zawaj. Mungkin hay'ah, apanya, kondisinya, keadaannya semakin jelas, supaya apa? Supaya tidak menyesal ketika nanti sudah menikah. Lah kok nek ora teliti Pak, mboten teliti golek deleng, begitu wis bojo ngaco kepriwe jajal. Aduh ini ngaco ki jan, ujarku wis tek deleng ayu, jebulane tangane kok ora ana kabeh drijine, naudzubillahi min dzalik. Karena ini sebenarnya boleh dilihat, kok ora dideleng. Ora, wis aku percaya. Jebulane iki naudzubillahi min dzalik wa naudzubillahi min dzalik. Pritil Pak. Umpama lah, akan menyesal. Maka boleh melihat berkali-kali kalau memang itu diperlukan. Tujuannya supaya apa? Semakin jelas hayatiha. Tapi biasanya nggih mboten Pak, laras niki kadang-kadang niku wis ora perlu deleng-delengan niku, memang wis deleng-delengan sering iku kok. Lah niku wong tua munggari tok cer iki beres iku ya. Bocah wis rembukan dhisik, rembukane wong tua niku jebulane rembukan wis mateng.
Walaupun dalam Islam itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Laki-laki perempuan pacaran ngalor ngidul ngatan ngulon padahal belum halal. Yang terbaik adalah pacaran setelah menikah. Sudah menikah baru pacaran. Bukan pacaran marem bikin bojo niku mboten, tapi menikah dulu baru pacaran. Kemudian selanjutnya yang keenam, wasadisu an-nadharu li syahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadharu ilal wajhi khassah, melihat untuk kepentingan kesaksian atau untuk bermuamalah, melakukan transaksi, hubungan interaksi, fayajuzu nadharu, maka boleh melihat ilal wajhi khassah, ke bagian wajah saja. Di dalam syarahnya dijelaskan fayanzuru ilal mawdi'i alladhi yahtaju ilaihi fi syahadati, maka melihat ke tempat yang memang diperlukan dalam sebuah persaksian, kasahadati ala zina, contohnya menjadi saksi dalam urusan zina, atau melihat untuk keperluan kesaksian karena kasus zina. Pamannya nih untuk keperluan cek nih, kan biasanya nih orang diperkosa, kalau zina itu kan suka sama suka lah, ini diperkosa, biasanya bagian itunya dicek, ada bercak, oh ini bener ini. Tapi pada tempat yang memang diperlukan saja. Awil wiladati, atau untuk kepentingan melahirkan. Awil irdo, atau untuk kepentingan penyusuan. Wahiyya daruratun, dan ini dalam kondisi darurat. Wa kadzalika jawazun nazar lil muamalah, dan demikian juga melihat untuk kepentingan muamalah, kal bai'i wasyara', contohnya untuk melakukan transaksi jual beli. Fala budda min ma'rifati man nata'amalu ma'ahu, maka tidak boleh tidak, ia perlu mengetahui orang yang memang bermuamalah dengannya. Wa yakunu nadharu lil muamalah ilal wajhi, dan melihat untuk keperluan muamalah ke bagian wajah, nginda amanal fitnah, ketika aman dari fitnah, wa adamu syahwat, dan melihatnya tidak ada dorongan syahwat, maka diperbolehkan. Contohnya kados niki Pak, muamalah contohnya jual beli, jenengan arep tuku kecambah, arep tuku pete, sekilas melihat wajah pedagangnya boleh, dengan syarat tidak dengan syahwat. Berarti kita ndeleng nang supermarket ya. Wah iki bakule ayu iki. Nek ndelenge dengan syahwat enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kasirnya ayu. Sekilas saja, melihatnya sekilas saja. Karena kita sedang melakukan transaksi jual beli. Jadi aja nganti saking kaku nih Pak, karena kasirnya ayu kepengin hati-hati. Banyak kalau ini orang gelem delengna Pak, engko sing diwena duit 1.000, lah engko jujule 2.000, padahal kanggone mung 3.000. Wah niku karena main wis pokoke pengen hati-hati. Begitu wis tekan rumah ngaco. Untuk transaksi jual beli diperbolehkan, tetapi dengan catatan wajah saja, hanya bagian wajah saja. Itu pun dengan catatan tanpa dibarengi dengan syahwat. Kemudian selanjutnya wasabi'u, dan yang ketujuh, an-nadharu ilal amah inda ibtiya'iha, melihat ke seorang hamba sahaya wanita, inda ibtiya'iha, ketika hendak membelinya.
Ini dulu tentunya Pak. Ada budak wanita yang akan kita beli, maka kita boleh melihat kepada budak wanita tadi. Fayajuzu ilal mawadi'il lati yahtaju ila takbiliha, maka boleh kita melihat ke bagian yang memang bisa diterima. Sing jenengane tuku budak, tuku hamba sahaya, tujuannya adalah untuk kerja. Berarti nek budak wanita ya kerja. Kerja ngurusi mungkin urusan rumah. Melihat budaknya diperbolehkan. Ki jajal kira-kira potongannya kira rosa apa ora, tenagane kuat apa ora. Lah engko nek ora ndeleng, Pak. Budaknya nganggo klambi gede. Ngertine ndarani awake gede, Pak. Begitu jebulane wongane ora dideleng ae kuwi ya, ora diamati. Jebulane gering ting-ting. Kon kerja lihat ya rugi bisa tuku nemen-nemen, tenaganya lihat walaupun memang untuk yang ketujuh ini sekarang tidak mungkin. Karena apa? Sudah tidak ada lagi perbudakan. Maka dijelaskan dalam kitab ini, an-nadhuru ilal amati allati yarghabu fi syara'iha, melihat kepada hamba sahaya atau budak yang hendak untuk dibeli, fayanzuru ilal mawadi'il ladzi yahtaju ilaihi, maka melihat ke bagian yang diperlukan, wa yakunu nadharu mubahan, dan melihatnya ini diperbolehkan, ma ngadama baina surah ila rukbah fala yajuzu, apa yang ada di antara pusar dan lutut tidak boleh dilihat. Jadi selain apa yang ada di antara pusar dan lutut boleh dilihat. Loh, kan aurat loh, karena itu budak. Bahkan jangankan hanya dilihat, budak wanita itu halal untuk digauli. Halal untuk digauli, budak wanita. Cuma ini budak, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Maka yang lainnya boleh dilihat, cuma apa yang ada di antara pusar dan lutut tidak diperbolehkan untuk dilihat. Sampun suruk nopo dereng? Belum ya? Kemudian kita ingin membahas tentang siapakah sebenarnya wanita yang ajnabi itu atau ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Karena dalam urutan-urutan mahram ini kadangkala masih banyak yang tidak memahami secara detail. Mengambil keterangan dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, dijelaskan di dalam kitab ini siapa yang masuk dalam kategori mahram itu. Mahram berarti yang haram dinikahi, berarti selain ajnabiyah. Wal muharramati minan nisa'i ala naw'aini, dan yang haram untuk dinikahi dari wanita itu ada dua macam. Yang pertama muharramati mu'abbadan, wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, mu'abbadan. Fala yajuzu lirajuli zawajiha fi kulli waqtin, maka tidak boleh seorang lelaki itu menikahi wanita yang mahram mu'abbadan ini fi kulli waqtin, semua waktu, tidak boleh. Kemudian yang kedua, muharramati muaqqatan, wanita yang haram untuk dinikahi tetapi temporer, muaqqat, ada waktu tertentu. La yajuzu lirajuli zawajihinna, tidak halal untuk menikahi mereka, seorang lelaki itu, fi halatin khassah, pada waktu tertentu. Wa idza zalati hadhil halah, maka kalau sudah lewat waktu ini, maka sara zawajihinna halalan, maka menikahi mereka menjadi halal. Satu contoh ini supaya tidak penasaran, yang masuk kategori wanita yang haram untuk dinikahi muaqqat, temporer, adik istri kita, berarti apa? Adik ipar contohnya, atau kakak ipar,
kakak ipar atau adik ipar yang sama-sama perempuan tentunya, mamane bekayune bojone dewek itu mahram, tapi mahram muaqqatan, haram untuk dinikahi dalam waktu tertentu. Selama kita masih menjadi istri, menjadi suami daripada istri kita, haram untuk dinikahi. Tapi kalau nanti suatu ketika ternyata ada seorang nih, qadarullah istrinya meninggal dunia, kemudian punya adik ipar. Dulu ketika istrinya belum meninggal, adik daripada istri kita haram untuk dinikahi. Tetapi kalau istri kita sudah meninggal, adik daripada istri kita halal untuk dinikahi. Saged dipahami nggih? Nah, jadi niku sing mlebet mahram muaqqatan, haram untuk dinikahi tetapi waktunya temporer. Kalau sudah lewat itu semua, maka sudah boleh untuk dinikahi. Kan kadang wonten tiyang niku meninggal, ada kalanya meninggal suaminya, kemudian menikah dengan kakak daripada suaminya. Istilahnya apa? Naik ranjang. Nah, naik ranjang ya. Nah, ada yang suaminya meninggal menikah dengan adik suaminya. Nah, atau juga begini, istrinya meninggal menikah dengan adik istrinya. Menikah dengan adik istrinya berarti cara Jawa apa? Turun ranjang. Itu diperbolehkan, Pak. Wah, daripada ngeliat ngono-ngono lah wis genah poe iki sing genah iki nerusna perjuangane mbek ayune kaya gue. Nah niku. Nah, kadang wonten sing kata niku. Ya hitung-hitung nggo momong anake mbek ayune kaya gue. Akhirnya momong tok ora manak-manak kaya gue. Momong tok lah. Niku dan itu diperbolehkan. Tapi dulu ketika istrinya belum meninggal tidak boleh. Tidak boleh mengumpulkan kakak beradik dalam satu ikatan pernikahan. Mamane bekayune dibojo, adine dibojo, loro-loro langsung mboten angsal, Pak. Mboten angsal. Contohnya niku. Yang pertama, al-muharramati mu'abbadan. Wanita yang haram untuk dinikahi yang sifatnya selamanya. Yang pertama muharramati bin nasabi. Ada yang haram dinikahi selamanya karena nasab, karena keturunan. Wahunna sab'un. Ini semua ada tujuh golongan. Yang pertama al-ummahat, ibu. Ibu selamanya dia mahram mu'abbadan. Ibu dan terus ke atas. Ibu, nenek, terus buyut ya, mbah buyut, ibu buyut itu ya, mbah buyut. Wa hunna kullu ma baina rajuli wa bainaha iladi min jihatil umumati awil awwati. Jadi semua apa yang ada di antara lelaki dan antara wanita-wanita ini bisa jadi karena ibunya yang melahirkannya, itu semuanya mereka menjadi mahram. Ibu, nenek buyut. Nah, kan nenek buyut. Yang kedua, al-banati, anak perempuan. Anak perempuan mahram selamanya dan terus ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan terus ke bawah. Semuanya haram untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga al-ahwat min kulli jihatin, saudara perempuan dari semua sisi. Saudara perempuan seayah seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, semuanya mahram selamanya. Menjadi mahram selamanya. Kemudian al-ammat. Al-ammat itu bibi. Bibi dari pihak ayah. Jadi nang bahasa Arab niku
bibi dari pihak ayah namanya ammat, bibi dari pihak ibu namanya khalat. Jadi kiambak-kiambak. Jadi bibi berarti adine ramane, ya, bekayune ramane, iya kan? Itu haram untuk dinikahi. Kemudian al-khalati, bibi dari pihak ibu. Wahuna ahwati ummahatihi, yaitu saudara perempuannya dari ibu. Bekayune biyunge, adine adik apa? Adine biyunge. Niku berarti mahram mu'abbadan selamanya. Selanjutnya banatil wa banatil ukhti, keponakan, belunan. Berarti anak perempuannya saudara laki-laki, berarti cara Jawanya apa? Belunan, keponakan. Anak perempuannya saudara perempuan juga sama, belunan. Apa ya? Keponakan ya. Keponakan itu mahram selamanya. Fahaula isab'u minan nisa'i yahrumu 'ala rajuli ayatazawwaja minhunna hurmatan abadiyatan. Maka ketujuh ini semuanya dari kalangan wanita-wanita ini haram bagi lelaki untuk menikahinya dengan keharaman selamanya. Selamanya. Kemudian muharramati bil musaharah, ada wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan pernikahan. Wahunna arba, mereka itu ada 4 golongan. Yang pertama zaujatul ab, istri daripada ibu kita, berarti apa? Ibu tiri ya, ibu tiri mahram selamanya. Kemudian di dalam kitab ini jelaskan, di dalam riwayat dari Ibnu Abbas ia mengatakan kana ahlul jahiliyah yahrumuna ma yahrumu illal imra'atil ab wal jam'i bainal ukhtaini. Jadi masyarakat Arab jahiliyah dulu mengharamkan apa yang diharamkan kecuali wanita imra'atil ab, istri daripada ayah, dan juga menggabungkan di antara 2 saudara perempuan. Dulu masyarakat Arab jahiliyah. Jadi kakak adik langsung dipet bareng. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian turun ayat wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i, dan jangan kamu nikahi wanita yang sudah dinikahi oleh ayah-ayahmu. Berarti ibu tiri. Fanahallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimati an nikahil mar'ati allati nikahuhal ab, maka dari ayat yang mulia ini dilarang menikahi wanita yang sudah dinikahi oleh ayah, berarti ibu tiri kita. Kemudian ummu zaujah ibu istri, berarti apa? Mertua, ibu mertua. Ini juga masuk kategori haram mu'abbadan, haram selamanya. Yang ketiga bintu zaujah, anak perempuannya istri. Tetapi ada persyaratan, wa yashtaratu fit tahrimiha, dan disyaratkan dalam pengharamannya ini ayyadkhula rajulu bi ummiha, hendaklah memang sudah dukhul, sudah melakukan hubungan suami istri. Jadi umpamanya anak wong lanang bojo karo wong wedon, kebetulan yang dinikahinya janda sudah punya anak perempuan, sudah besar. Kalau sudah dukhul, ba'da dukhul, menikah kemudian sudah jima, anak perempuannya istri otomatis mahram mu'abbadan. Tapi kalau sudah menikah nih, urung nganti dukhul,
belum sampai jima pegatan reang mana yo mungkin ya ada masalah terus akhirnya pegatan Pak, belum sempat duhul, maka anak istri tadi boleh dinikahi. Pegatan karo bu biyunge wong anu urung duhul terus bojo karo anake, wah kebangetan niku Pak, umpamane wonten kados niku. Tapi secara hukum kalau belum duhul boleh, kalau belum duhul cuma ora patut iki lho. Wah, saya kan geragas teman ya biyungnya dipegat terus gari karo anak kayak gue lah. Jadi anak daripada istri kalau sudah duhul. Satu lagi, mohon maaf ini tanggung. Satu lagi, zaujatil ibni ladzi min sulbihi, istri daripada anak kandung. Berarti menantu. Jadi istri daripada anak kita, maka itu mahram mu'abbadan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Sampun suruk ya, tidak suruk ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.